adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Bersyukur hari ini torang mau rayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, pada tanggal 17 yang lalu, torang bersyukur torang bangsa ini, bangsa Indonesia boleh berulang tahun yang ke-75 tahun. Maka dari itu, pagi ini torang mau ibadah bersama-sama, bersyukur HUT kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum itu, Enci ajak semua adik-adik duduk dengan tenang, siap untuk beribadah. Ajak itu mama dan papa, ada kakak, adik-adik untuk beribadah sama-sama di pagi hari ini. Ayo semua, Enci ajak sikap berdoa, torang mau naikkan satu pujian. Bersyukur di pagi hari ini Tuhan so jaga torang. Mari torang angkat pujian ini bersama-sama. Bapakku datang padamu. Ya, semua sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah syukur HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Tolong Tuhan Kau tuntun ibadah ini biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, ada satu lagu yang Enci rindu torang mau menyanyi. Nah, lagu ini ada bilang, walaupun torang nyandak lihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan janji Tuhan ada dengan torang. Bahkan di sebelah kanan ada Tuhan, di sebelah kiri ada Tuhan. Terlebih di setiap torang hati itu ada Tuhan. Ya, oke, semua Enci ajak bangkit berdiri, torang mau menyanyi lagu ini. Dan lagu ini ada pergerakan, adik-adik boleh lihat, ada Enci dengan engkau di belakang yang akan mau bikin di pergerakan. Iya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar.
menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, torang bersyukur kalau torang boleh hidup dengan dekat dengan Tuhan. Torang bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu sama-sama dengan torang. Torangnya tidak perlu takut dan gentar. Ya, saat ini mari torang terus memuji Tuhan. Dengan sukacita torang sama-sama katakan, cuip cuip pam pam pam. Torang nyanyi pujian ini dengan hati yang penuh sukacita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip cuip pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Ya, dipersilakan duduk semua. Ya, sekarang torang mau dengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari torang angkat pujian yang satu ini. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bekerja, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya gerak. Saya laskar Kristus, ya gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan hingga pada saat ini. Dan ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong Tuhan kiranya Engkau berkati kami, anak-anak yang akan mendengarkan, biar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Wah, syukur kepada Allah. Hari ini aku sangat bahagia
boleh melihat bagaimana bangsaku, bangsa Israel, kotaku, kota Yerusalem boleh dibangun kembali. Syukur kepada Allah untuk semua yang telah Dia berikan kepada bangsa. Oh iya, perkenalkan, aku adalah Nehemia. Aku berasal dari bangsa ini, dari bangsa Israel. Makanya aku sangat bahagia boleh melihat bagaimana bangsaku telah dibangun kembali oleh Allah. Tapi di balik bangsa yang telah dibangun kembali ini, waktu dulu kami bangsa Israel, bahkan aku sendiri Nehemia, berjuang dengan keras untuk membangun kembali bangsa ini. Tentunya dengan pertolongan Allah. Hari ini aku akan menceritakan bagaimana bangsa Israel boleh dibangun kembali. Hari ini aku akan menceritakan bagaimana Allah menolong kami, orang-orang Israel, untuk membangun kota kami, membangun bangsa kami. Waktu dulu, sebelum aku datang di bangsa Israel, aku pernah bekerja kepada seorang raja dari Persia yang bernama Raja Artasasta. Wah, waktu di Persia, aku sangat bahagia bekerja di sana. Tugasku adalah sebagai seorang juru minuman raja. Ketika raja membutuhkan minuman, pasti yang dipanggil adalah saya. Karena saya adalah orang kepercayaannya raja. Saya sangat bahagia tinggal di sana karena di sana tempat yang sangat nyaman. Semua yang saya butuhkan pasti diberikan oleh raja. Dan saya sangat bahagia boleh hidup di lingkungan istana. Tetapi satu kali, sahabatku dari bangsa Israel, dia datang kepadaku dan berkata bahwa bangsaku, bangsa Israel, telah ditindas oleh bangsa lain. Wah, mendengar itu, aku kaget. Aku bertanya, apa yang terjadi di sana? Dia berkata kepadaku bahwa kota Yerusalem, tembok-temboknya telah dirobohkan, pintu-pintu gerbang pun telah dibakar habis, dan orang-orang Israel telah ditindas di sana. Wah, waktu aku mendengar itu, aku langsung sangat sedih. Bahkan bukan hanya sedih, aku langsung pergi kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, aku memohon kepada Allah supaya Allah berbelas kasihan kepada bangsaku, kepada bangsa Israel, kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Selesai aku berdoa, aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu bagi bangsa. Aku harus melakukan sesuatu bagi orang-orang Israel. Aku harus kembali kepada bangsaku, kepada bangsa Israel. Aku harus menolong mereka. Waktu itu selesai aku berdoa, aku langsung bergegas pergi kepada Raja Artasasta. Aku memohon kepada Raja supaya Raja mengizinkan aku untuk boleh kembali kepada bangsaku Yerusalem, kepada bangsaku Israel. Puji Tuhan, syukur kepada Allah, Raja Artasasta tidak melarang aku untuk pergi kepada bangsaku. Bahkan Raja Artasasta memberikan tentara-tentaranya untuk menolong aku.
untuk bersama-sama dengan aku kembali ke Yerusalem. Wah, itu adalah hal yang tidak pernah aku bayangkan. Waktu itu aku tahu bahwa Allah yang menolong aku, bahwa Allah yang akan menyertai aku untuk kembali kepada bangsaku Israel. Waktu itu, ketika aku kembali ke bangsaku, 3 hari setelah aku sampai di Yerusalem kepada bangsa Israel, akhirnya aku bergegas, langsung cepat-cepat aku pergi melihat apa yang sedang terjadi, melihat bagaimana orang-orang itu menindas bangsaku, melihat bagaimana tembok-tembok yang tadinya kokoh kuat dirobohkan oleh mereka. Dan akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat tembok Yerusalem yang kokoh telah hancur. Pintu gerbang telah hangus dibakar oleh mereka. Bahkan orang-orang Israel telah lari semuanya. Ketika aku melihat itu, aku langsung pergi kepada orang-orang Israel yang tersisa waktu itu. Aku pergi kepada mereka, aku mengumpulkan mereka, dan aku berkata kepada mereka, mari kita lihat bangsa kita yang telah hancur. Hari ini, mari kita bangun kembali bangsa kita. Kita bangun kembali kota yang telah hancur ini. Tetapi waktu itu mereka bertanya kepadaku, bagaimana mau membangun bangsa ini? Bagaimana mau membangun kota ini yang telah hancur? Tetapi aku meyakinkan orang-orang Israel. Aku meyakinkan dan aku berkata kepada mereka, Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menyertai kita untuk menyelesaikan pembangunan ini. Allah yang akan menolong kita semuanya. Waktu itu orang-orang Israel langsung berkata kepadaku dan langsung berdiri dengan sikap siap, dan mereka berkata di hadapan Allah, hari ini kami siap untuk membangun bangsa kami. Kami siap untuk membangun kota kami yang telah hancur. Tetapi aku tahu ada orang-orang yang tidak menyukai ketika kami membangun kota kami. Ada orang-orang yang tidak senang. Bahkan bukan cuma tidak senang, mereka mengejek kami, mereka menghina kami. Mereka berkata, ngapain mau bangun kota yang telah hancur? Apa gunanya? Gak usah bangun kembali bangsa Israel. Ketika aku mendengar itu, aku berkata kepada mereka bahwa Allah yang akan menolong kami, bahwa Allah yang akan menyertai kami. Apapun yang mereka katakan kepada kami tetap siap membangun bangsa kami, karena kami tahu Allah yang akan menolong dan menyertai kami. Syukur kepada Allah, setelah 52 hari kami membangun bangsa ini, membangun kota ini, akhirnya kami selesai dengan segala pembangunan yang ada. 52 hari Allah menolong kami membangun bangsa Israel. Kami tahu itu bukan kekuatan kami. Kami tahu itu bukan karena kami hebat, tetapi kami tahu Allah yang
menyertai kami. Kami tahu Allah yang luar biasa yang menolong kami. Kami bersyukur kepada Allah. Kami memuji Allah untuk semua yang telah Dia berikan kepada kami. Untuk apa yang telah Dia lakukan bagi kota kami, bagi bangsa kami. Dia menolong kami untuk menyelesaikan pembangunan kami. Dan puji Tuhan, hari ini aku bisa melihat bagaimana bangsa ini telah dibangun kembali. Aku bisa melihat yang tadinya bangsa ini hancur, bangsa ini ditindas, bangsa ini dihina. Tetapi hari ini aku melihat bagaimana tangan Allah bekerja bagi bangsa kami. Dia memakai kami menjadi alatnya untuk membangun bangsa Israel dan kota Yerusalem ini. Syukur kepada Allah untuk semua yang telah Dia kerjakan kepada kami. Allah itu baik, Allah mengasihi bangsa kami, Allah yang menolong bangsa kami. Puji Tuhan. Wah adik-adik, gimana ceritanya tadi? Hari ini kita belajar dari seorang bapak yang dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa dan tanah airnya. Siapa namanya? Masih ingat? Namanya adalah Bapak Nehemia. Wah, bersyukur Tuhan Allah memakai Bapak Nehemia untuk menjadi berkat bagi bangsa dan tanah airnya. Adik-adik, begitu juga dengan kita yang ada di Indonesia, kita yang ada di rumah, yang ikut sekolah minggu hari ini. Kita juga bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kita, adik-adik. Nah, mau nggak adik-adik jadi berkat bagi bangsa dan tanah airnya adik-adik? Bagi bangsa Indonesia. Kalau orang ingat-ingat, hari Senin kemarin tanggal 17 Agustus, Indonesia boleh 75 tahun merdeka. Wah, itu kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan bagi bangsa kita. Boleh diberikan kemerdekaan. Coba kalau kita bayangkan, seandainya Indonesia belum merdeka, Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain, Indonesia masih ditindas oleh bangsa lain, bagaimana perasaan kita adik-adik? Pasti tidak enak, bukan? Tapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi bangsa dan negara kita ini adik-adik. Nah, untuk itu, mau nggak kita dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kita? Mungkin adik-adik akan bertanya, Pangku, kok bagaimana DP cara mau jadi berkat bagi bangsa dan tanah air? Sedangkan kita masih kecil, Engku. Bagaimana DP cara? Nah, adik-adik, hari ini Engku mau kasih tahu ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kita. Yang pertama adik-adik, kita bisa berdoa bagi bangsa dan tanah air kita. Sama seperti Bapak Nehemia tadi, bukan? Ketika Bapak Nehemia itu mendengar bahwa bangsanya ditindas oleh bangsa lain, bahkan tembok Yerusalem dihancurkan, pintu-pintu gerbang dibakar habis-habisan. Wah, apa yang Bapak Nehemia lakukan ketika dia mendengar itu? Dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah. Wah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita bisa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bangsa Indonesia ini. Kalau kita ingat-ingat, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya pandemi virus corona, yang membuat kita mau datang ke sekolah minggu pun nggak bisa, kan? Atau kita mau ke sekolah nggak bisa, sekarang belajar dari rumah karena ada virus corona. Sekarang pertanyaannya adik-adik, pernah nggak adik-adik mendoakan bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bebas dari pandemi virus corona? Wah, atau adik-adik, kita bisa berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa untuk Bapak Presiden, berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, atau kita berdoa bagi para dokter yang melayani orang-orang yang sakit karena virus corona, atau kita berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit virus corona.
pasien-pasien yang sakit virus corona, kita berdoa bagi mereka. Adik-adik, pernah gak berdoa begitu kepada Tuhan? Nah, hari ini adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan tanah air kita. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini? Yang kedua yang bisa kita lakukan, kita berusaha, kita bekerja keras untuk membangun bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, kita juga berusaha untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, adik-adik. Nah, apa maksudnya berusaha? Apa maksudnya bekerja keras? Adik-adik, kita bisa berusaha, bekerja keras, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh bagi kita, mungkin kepada keluarga kita, kepada papa mama kita, kita menunjukkan kalau kita mengasihi mereka. Atau lebih dari itu, kepada saudara-saudara kita. Atau mungkin kepada tetangga-tetangga kita yang ada di rumah. Kita menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Bagaimana cara mau menunjukkan? Mungkin kita bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kalau kita tahu ada orang teman yang lagi susah, orang bisa menolong mereka. Atau orang bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Bukan hanya itu adik-adik, untuk kita berusaha dan bekerja keras. Bukan hanya menolong orang lain pada saat ini, tetapi untuk kedepannya nanti juga. Kalau kita sudah dewasa, kita sudah besar, kita bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya? Contoh, kalau misalkan orang mau jadi guru. Kalau sebesar nanti orang jadi guru yang baik, mendidik anak-anak dengan baik. Atau kalau sebesar orang jadi dokter yang baik, yang mau menolong orang-orang yang sedang sakit. Nah, adik-adik, bukankah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Sama seperti Bapak Nehemia, bukan? Ketika Bapak Nehemia mendengar bahwa bangsanya sedang ditindas, apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya berdoa, tetapi apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan kenyamanan dia. Padahal dia sudah hidup di istana raja, tetapi dia meninggalkan semuanya itu. Dia pulang kembali kepada bangsanya. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia mengasihi bangsanya, bahwa dia mencintai tanah airnya. Dia melakukan sesuatu, menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sana, kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Begitu juga dengan kita adik-adik yang ada di tempat ini, yang ada di Indonesia. Kita bisa berusaha melakukan sesuatu, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan? Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan lebih daripada itu kasih Tuhan. Tuhan mau datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk apa? Mati bagi kita, menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk engkau, untuk mama papa, untuk adik-adik di rumah, bukan? Dan itulah yang Tuhan mau juga untuk kita lakukan bagi bangsa dan tanah air kita. Kita jadi berkat bagi bangsa dengan melakukan sesuatu. Sekarang pertanyaannya buat kita adik-adik, mau nggak kita menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kita? Lakukan dua hal ini. Kita berdoa bagi bangsa kita, kita berdoa untuk tanah air kita ini, dan kita melakukan sesuatu untuk bangsa dan tanah air kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau nggak? Kalau mau, mari sama-sama kita komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, untuk menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga belajar hari ini dari seorang tokoh yang ada di Alkitab, Bapak Nehemia. Kami belajar bagaimana Tuhan memakai Nehemia untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negaranya.
Begitu juga dengan kami Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa dan tanah air ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Saat ini kita akan belajar ayat hafalan. Yeremia 29 ayat 7a. Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Di sini akunya bukan engkau, tetapi Tuhan. Kota kemana kamu aku buang berarti bukan Tuhan membuang kita, tetapi kota di mana Tuhan menempatkan kita, adik-adik. Nah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Adik-adik torang bersyukur, tadi torang boleh dengar cerita firman Tuhan. Ya, biarlah cerita firman Tuhan itu boleh terus torang ingat. Dan torang boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, yang selalu cinta Tuhan. Ya, saat ini Encik mau baca torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama ada Balisia Kariso dan ada Guainet Tumewu. Ya, torang mau sama-sama berdoa untuk torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun. Sebelum itu, torang mau menyanyi. Ada satu pujian lagi yang Encik mau kasih ajar pa torang. Ya, kalau torang so tahu, torang boleh sama-sama menyanyi ini lagu pakai DP gerakan. Ini lagu ada bilang, Yesus adalah terang dunia. Ya, biarlah torang boleh menjadi anak-anak yang selalu percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah torang pe Tuhan dan Juru Selamat. Torang boleh terus bersaksi tentang Tuhan dimanapun torang ada, dan torang boleh terus menceritakan tentang kasih Tuhan sampai ke ujung dunia. Mari sama-sama torang menyanyi pujian ini. Yesus terang dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Kuciptakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadikan bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Kuceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Kuceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia.
Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah, bersyukur bersama. Karena Tuhan yang boleh menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Selama 75 tahun Tuhan boleh memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau tadi kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong, kami boleh menjadi anak-anak yang selalu setia, percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya yang mau memberkati mereka di dalam masa pertumbuhan. Biarlah teman-teman kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi bangsa kami di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, bangsa Indonesia, setiap kami menjadi masyarakat Indonesia, kami boleh menjadi orang-orang yang taat akan aturan yang ada, sehingga ya Tuhan kami boleh melewati masa-masa pandemi ini bersama dengan Tuhan, dan kami boleh terus percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, torampi ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.